Pada suatu hari yang cerah, ada seekor kancil yang sedang bersantai di bawah pohon. Kancil ini terkenal licik. Hembusan angin sepoi-sepoi membuatnya mengantuk. Wahai, aku mulai mengantuk. Ia kemudian berjalan-jalan ke dalam hutan. Dadanya ia busungkan, karena semua penghuni hutan mengenal dirinya. Sambil ia berjalan, ia terus memuji dirinya sendiri. Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik yang banyak akalnya. Setiap masalah dapat kuselesaikan dengan mudah, ucap si kancil. Tak lama, ia pun merasa haus dan ingin minum. Kancil pun tiba di tepi sungai. Kancil tak menyadari, ternyata ada seekor siput memperhatikan dirinya. Hei, Kancil, asik sendiri kau kulihat-lihat. Bicara sendiri ada apa? Apa kau sedang bergembira ya? Begitu tanya siput kepada Kancil. Oh hai, ternyata kau siput. Sudah lama ya memperhatikanku. Sedang apa kau di sana siput? Meratapi dirimu yang kecil dan lambat ya? Hahaha. Jawab Kancil sambil meledek. Siput pun tak terima perkataan Kancil. Siput menantang sang Kancil untuk lomba lari. Sambil menahan marah, Siput memberanikan diri dan berkata, Hei Kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang cerdik dan cepat, sedangkan aku terkenal binatang yang lambat. Tapi kali ini aku sangat marah dengan perkataanmu. Aku menantangmu untuk lomba lari. Demikian ujar Siput kepada Kancil. Siput akhirnya meminta tolong kepada teman-temannya untuk membantu dengan sebuah cara. Ketika perlombaan dimulai, teman-teman Siput bersembunyi di jalur yang akan mereka lalui. Teman-teman Siput harus muncul ketika mendengar suara Kancil dari kejauhan, sehingga Kancil akan mengira bahwa Siput selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menonton perlombaan lari Kancil dan Siput. Mereka penasaran apakah Siput bisa mengalahkan Kancil yang cerdik. Saat lomba dimulai, Kancil dengan angkuhnya langsung lari dengan cepat sambil tertawa. Lalu dia berkata, Hahaha, selamat tinggal Siput yang lelet. Aku tunggu di garis finish nanti ya. Dadah, ucapannya dengan sombong. Setelah itu, ia meninggalkan Kancil cukup jauh di belakangnya. Kancil terkejut karena dia melihat di depannya ada Siput yang sedang berjalan dengan santai. Karena ia merasa dikalahkan, Kancil pun melewati Siput tersebut. Kejadian itu terus berulang hingga Kancil pun kewalahan. Ketika Kancil hampir tiba di garis finish, ternyata Siput sudah mendekati di garis finish. Kancil pun berpikir, mengapa Siput yang ia tinggalkan jauh di belakang, tapi malah selalu berada di depannya, dan sudah sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil pun terkejut karena ia kalah dengan Siput. Ah, tidak mungkin aku kalah, begitu teriak si Kancil. Sesampainya di garis finish, Kancil pun berkata, tidak mungkin, bagaimana kau bisa lebih cepat sampai di garis finish? Padahal aku sudah berlari sangat kencang dan aku meninggalkan dirimu jauh di belakangku, ujar si Kancil yang tidak bisa menerima kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di tepi sungai. Sudahlah Kancil, akui saja kekalahan dirimu. Begitu jawab siput dengan santai. Si Kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kalau ia berhasil dikalahkan oleh hewan yang telah ia ejek kemarin di tepi sungai.
Lalu siput pun tiba-tiba berkata, "Sudahlah Kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu, janganlah kamu jadi sombong karena kelebihan yang kamu miliki. Karena setiap makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kamu jangan menghina atau menyepelekan makhluk hidup lainnya ya." Begitu ujar siput. Kancil pun mencoba memahami apa yang siput katakan tadi. Sejak itu, Kancil pun berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Pesan moralnya yaitu jangan meremehkan orang lain berdasarkan keterampilan atau kemampuan yang mereka miliki. Karena strategi dan kerjasama yang baik bisa mengalahkan kecepatan dan kekuatan. Setiap makhluk hidup mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semangat!